Majelis Taklim Al-Hasanah mendukung dan akan mencoblos Bapak Haji Kurtifa nomor 7. Jangan hamil istri. Kalau kuasa Allah Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini saya menemani Bapak Haji Kurtifa Wijaya SAG, sarjana agama. Beliau juga ustaz ya, penceramah. Beliau 4 kali menjadi dewan di Kota Depok, jadi udah terkenal beliau mah ya. Jadi ini insya Allah beliau maju di provinsi dari partainya PKS. PKS siapa? Pak Anies Baswedan ya. Jadi alhamdulillah saya menemani. Perkenalkan, saya mah bukan orang jauh. Jadi saya ketua bidang dakwah Forum Ulama sedikit saja untuk memberikan semangat kepada ibu-ibu. Pertama, ibu, kita tahu nanti tanggal 14 Februari adalah pemilihan ya, pencoblosan. Kita hadir di sini ingin bersilaturahmi, mengenalkan diri. Di Kota Depok kan kita tahu sudah berapa periode? Ya, 4 periode sama dengan beliau ya. Jadi pimpinan daerah kita adalah dipegang oleh PKS. Dan alhamdulillah untuk mensupport sampai Depok ini Bu menjadi kotanya maulid, 1000 maulid ya. Kan nggak ada henti-hentinya tuh maulid. Ya, cuman hanya dipotong Isra Miraj aja selesai maulid. Jadi sangat mendukung Pak Imam Budi Hartono sebagai Ketua DPD PKS Kota Depok, Pak Wakil Wali Kota Depok. Itu beliau sangat mensupport kegiatan-kegiatan dakwah di Kota Depok. Kebetulan saya juga Ketua Bidang Dakwah, jadi makanya saya sangat mensupport Pak Haji Kurtifa untuk terus maju karena beliau sudah banyak hasil yang diberikan untuk Kota Depok. Nah, maka untuk memilih pimpinan itu memang kita harus melihat bahwasanya, ini saya contohkan sedikit ya. Ini apa Bu? Ya, ini air aqua. Saya pegang sama tangan saya ya. Ada 5 jari saya punya nih Bu, jempol, telunjuk, tengah, jari manis, kelingking ya. Nah, ini ibarat katanya aqua ini Islam. 5 jari ini adalah rukun Islam. Yang pertama jempol syahadat, telunjuk sholat, jari tengah zakat, jari manis puasa, kelingking haji. Kalau aqua ini saya pegang sama 5 jari, kuat nggak Bu? Nggak jatuh ya. Maka Islam pun kalau dijalankan 5 rukunnya ini maka kuat. Tapi coba kita tes satu-satu. Orang mengaku Islam, dia tidak berangkat haji, tidak menunaikan ibadah haji yang kelima, copot nih jari kelingking. Masih kuat, masih bisa disebut Islam? Masih. Kenapa? Masih ada 4 yang Ya, karena ibadah haji bagi yang mampu. Kalau nggak mampu haji, nggak wajib. Ini ada cerita Bu, seorang pemuda. Saya kebetulan di Cimanggis, di Curug, saya buka pengobatan Al-Hikmah. Bang Agustri, Ci Agus tuh hampir setiap malam nemenin saya. Tadi malam berobat Brimob, datang ke rumah saraf kejepit, pakai minyak Al-Hikmah tuh Bu, saya terapi. Jadi yang sakit-sakit nanti ada di cara pakainya. Nah, datang pemuda nih, Ustaz, saya pengen berangkat haji Ustaz, tapi saya nggak punya uang. Nah, akhirnya saya kasih amalan Bu, pemuda ini. Ya, setahun ini kamu jalanin amalan zikiran surat Al-Hajj. Jalanin sama dia. Setahun balik lagi, Ustaz, belum berangkat Ustaz. Tambahin surat Ibrahim,
Karena Ibrahim adalah yang pertama kali menjalankan ibadah haji. Ya. Nah, setelah dijalankan surat Ibrahim, tahun kedua datang lagi, Ustaz belum berangkat juga. Saya bilang tambahin surat rumah, surat tanah. Akhirnya kata si pemuda ini, Ustaz saya masih belum punya itu, saya masih ngontrak, kata dia. Oh ya udah, kalau gitu kamu pulang amalin surat haji, surat Ibrahim terus sambil sholawat banyak ya. Ketika pulang selama 5 bulan balik lagi ke rumah. Nggak setahun tuh 5 bulan balik lagi, senyum-senyum aja pemuda ini. Ustaz, alhamdulillah saya sudah dipanggil haji Ustaz. Alhamdulillah. Saya kaget, Bu. Kenapa? Karena 5 bulan dia dari rumah saya terakhir pulang lagi itu belum musim haji. Loh, kok bisa disebut haji? Saya curiga, saya panggilkan, ini duduk. Kok bisa kamu udah dipanggil haji? Jadi gini ceritanya Ustaz. Pulang dari rumah Ustaz, saya pulang ke kontrakan saya. Di gangan kontrakan saya itu ada bendera kuning. Ada Pak Haji meninggal malam itu. 4 bulan 10 hari istrinya Pak Haji saya nikahin. Saya jadi panggil Pak Haji karena menikahi Bu Haji. Ya, itu. Ya, jadi haji bagi yang mampu. Kalau nggak mampu haji mah tetap Islam. Yang keempatnya dilepas puasa, masih disebut Islam. Karena puasa pun bagi yang mampu. Copot lagi jari tengah, masih disebut Islam. Masih, karena zakat bagi yang. Tapi kalau salah satu ini dilepas, syahadat, sholat, maka nggak akan ada Islam di hati kita. Ini 2 tuh. Apalagi ini bulan Rajab, pas banget. Nanti kalau saya diundang lagi lah, saya ceritakan tentang Rajab. Ini karena sebentar doang. Nah, intinya Pak Haji Kurtipah maju menjadi dewan pun karena memegang 5 rukun itu. Pertama nih, haji bayar nggak? Sekarang 93 juta katanya. Mudah-mudahan kalau Pak Haji Kurtipah jadi presiden mah nggak nyampe segitu ya. Yang minimal sekarang Pak Anies dulu lah jadi presidennya. Nah, mudah-mudahannya Pak Haji Kurtipah tetap dewan di provinsi Kota Depok dan Bekasi. Haji berat, Bu, mahal. Pak Haji Kurtipah pun sama. Anggota dewan semua keluar uang buat banner, silaturahim segala macam. Tapi diniatkan ibadah Pak Haji Kurtipah. Sama seperti haji. Haji keluar duit, sampai pulangnya nanti beli oleh-oleh keluar duit lagi. Tapi dilakukan oleh umat Islam karena niat ibadah. Pak Haji Kurtipah juga insya Allah niat ibadah. Minyak Al-Hikmah ini beliau beli, pasang stiker beliau, ini niat ibadah. Iya, mudah-mudahan berkah. Makanya kita doakan beliau bukan hanya kepilih, tapi diberikan kesehatan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang beliau keluarkan, tenaga, harta, apapun yang dikeluarkan itu adalah nilai ibadah. Yang keempat, ini caleg ini pasti puasa. Apa sih puasa itu? Menahan nafsu, menahan emosi ketika ada kecurangan nanti di TPS, Bu. Saya punya teman, sahabat saya, calon anggota DPD RI Jawa Barat, namanya Teifa Faizah Rahmat, Dapil Jawa Barat. Beliau ini nyiapin uang buat saksi TPS tuh hampir 500 juta. Bayangkan, Jawa Barat. Kemarin beliau pesan minyak 2000 botol. Ya, 1350-nya pesanan dia, sisanya saya bagiin. Jadi saya gitu, Bu, saya bagi dalam dakwah. Nah, begitu pengorbanannya, nanti pasti ada kecurangan tuh. Harus menahan emosi. Beliau ini tadi di Beijing maghrib, capek-capek langsung berangkat lagi ke sini. Nanti macet di jalan, nahan emosi. Mungkin ketika memberikan silaturahim, ya kan, ada mungkin yang suka nggak suka, beliau menahan. Nah, orang-orang yang maju itu harus menahan emosi. Maka asas Islam yang 5 ini pegang oleh caleg harusnya. Dan Pak Haji Kurtipah insya Allah megang ini. Nah, yang ketiga zakat. Ya otomatis yang keluar semua, bukan hanya zakat, infak, sedekah. Bahkan orang 2,5% mungkin Pak Haji Kurtipah 80% nih selama ini keluar duitnya. Nah, yang kedua inilah asas yang utama bagi para caleg. Walaupun beliau sudah keluar 3 ini, tapi ini hanya ya bukan sesuatu yang pokok. Yang pokok 2, Bu. Pertama, syahadat. Para caleg yakin kepada Allah. Apa yang dilakukannya adalah niatnya untuk lillahi ta'ala, mencari ridha Allah.
Karena kalau kita nggak punya anggota dewan yang hatinya baik, hatinya bersih, mau jadi apa nanti? Makanya kota Depok masih jadi kota yang bagus, Bu. Karena banyak dipegang oleh caleg-caleg yang bagus, dewan-dewan yang bagus. Saya banyak kenalan orang-orang PKS, ya PKB juga bagus. Sekarang udah di Anies, gitu. Jadi alhamdulillah. Nah, syahadat dan sholat, yakin kepada Allah dan sholat. Sholat itu apakah doa? Makanya Pak Yigur di malam ini minta doanya, Pak. Karena dua asas itu tuh, yakin pada Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah doa sholat. Minta doanya, Bu. Saya sebagai saudara Pak Haji Kurtipa, saya juga sebagai ketua bidang dakwah Forum Ulama Kota Depok. Baru saja saya dari pagi sampai sore sama Ci Agus selesai deklarasi Rakerda Forum Ulama Sekota Depok. Saya kebetulan ketua bidang dakwah dan saya ketua Kecamatan Cimanggis. Jadi alhamdulillah tadi selesai Rakerda dan kita bisa eksis di Kota Depok untuk membantu Pemkot Depok ke depan. Pak Imam Budi Hartono juga kita dukung, kita doakan beliau bisa maju menjadi wali kota Depok. Bersama nanti Pak Haji Kurtipa bisa sama-sama kita menguatkan lagi agama Islam dan majlis-majlis taklim di kota Depok. Insya Allah kita doakan ustazahnya, para pembimbingnya di majlis taklim ini diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah. Kalau masih nanti mau undang lagi, boleh ke istrinya Ci Agus ya Bu ya. Nah, jadi insya Allah kita bisa lebih panjang lagi, karena saya jam 9 harus berangkat lagi ke Jati Jajar, setengah 10 saya ada tausiah lagi di pengajian seperti ini juga, keliling rumah-rumah. Tapi bapak-bapak, sekarang ibu-ibu, di sana bapak-bapak. Kebetulan requestnya tuan rumahnya ini lagi ada masalah sama istrinya, jadi dia ada request, tolong request ini ceramahnya oke. Gitu ya Bu, doakan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semua. Saya mohon maaf tidak bisa panjang lebar, nanti minyak urutnya baca aja, buka YouTube saya Guru Hikmah Official atau Ustadz Ade Permana ya. Ustadz Ade Permana itu ada cara pakai minyaknya. Pak Imam Budi Hartono juga Pak Wakil sudah pesan minyak itu 500 botol ya, fotonya beliau ya. Jadi Pak Haji Kurtipa juga baru pesan, jadi insya Allah minyak ini manfaat ya. Jadi ketika dipakai minyaknya, baca sholawat, mau tidur di titik yang sakit. Tadi saya di Rakerda ada seorang kiai habis sholat langsung kayak kejang-kejang, ternyata angin duduk langsung. Untung ada saya di situ tadi sama rekan-rekan kiai di bawah, saya terapi langsung, alhamdulillah dadanya bisa nafas lagi. Tadi Bang Agustin juga tadi ikut, langsung ada sholat langsung kayak kejang-kejang angin duduk, jadi napasnya nggak bisa. Pakai minyak itu kita balurin di titik yang sakit tuh. Nanti dia di titik yang sakit dia akan lebih panas kayak atau ada yang nusuk, wangi harumnya insya Allah. Ini minyaknya herbal, apa tuh, soda, zaitun, propolis, gamat, minyak serai, terus minyak kayu putih ori, sama minyak zikir. Ya. Jadi di Ci Agus ya ada, di istri Bang Agus di warung ada, cuman fotonya Pak Anies di situ ya. Masih ada fotonya Pak Anies ya. Jadi nanti alhamdulillah saya juga ketua tim pemenangan Anies Baswedan, Anies Jastren, jaringan Anies Pesantren se-Jabodetabek. Jadi saya sama Pak Anies masih komunikasi baik. Jadi beliau juga insya Allah menguatkan khususnya di Kota Depok partai-partai pengusungnya, lebih khusus PKS ya. Insya Allah kita kuatkan Bu, PKS, PKB, Nasdem ya, Partai Umat ya. Kalau beda pilihan silahkan capresnya, tapi saya pribadi menghantarkan saudara saya Pak Haji Kurtipa yang sudah 4 periode ya, sudah berarti kalau udah 4 periode mah udah berarti kan udah terlihat kerjanya dan sudah memang diakui kinerjanya, jadi tinggal melanjutkan ya. Insya Allah kita doakan beliau ke depannya bisa menjadi pimpinan di Kota Depok. Kita support semua orang-orang baik agar kehidupan masyarakat Depok semakin baik. Saya minta maaf apabila ada kekurangan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Ustadz Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Udah pegel-pegel belum kakinya? Ini Bu RT-nya pegel kakinya langsung dorong terus. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ibu sembuh ya. Ini dari Ustadz Ade tadi kasih minyak, mudah-mudahan
lus nanti kaki pakai minyak, mudah-mudahan sembuh insyaallah. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan utama kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dikasih sehat, dikasih waktu kesempatan sehingga bisa silaturahim di rumah Ibu RT. Iya, benar. Ibu RT 5 Ibu Hajah. Nah, yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada beliau, pada keluarganya, ya, pada kita semuanya yang hadir pada malam hari ini. Yang sama-sama kita hormati yang muhtaram guru kita Bapak Ustaz Ade Permana yang luar biasa, beliau kerjanya setiap hari dakwah, dakwah mengajak manusia pada kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang menurut Ustaz Ade Allah kasih juga kemudahan dalam semua urusannya ya, Allah sehatkan dan terus bisa memberikan pencerahan kepada kita ya, umat Islam kaum muslimin. Yang saya hormati Ibu pimpinan Majelis Taklim. Ini Majelis Taklim apa namanya Ibu? Al-Hasanah. Alhamdulillah. Namanya baik, Al-Hasanah, kebaikan. Ya, mudah-mudahan yang berhimpun dalam majelis ini senantiasa dilimpahi oleh Allah kebaikan. Yang berikutnya tentunya kita juga tak lupa menyampaikan salawat dan salam kita ya pada baginda Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, dan keluarga, para sahabat beliau dan umat beliau hingga zaman. Ibu-ibu yang berbahagia, punten mohon maaf saya mungkin mengganggu kegiatan taklimnya malam hari ini. Sudah selesai ya, alhamdulillah. Ya, jadi saya alhamdulillah berkenalan dengan Pak Ade, Ustadz Ade, berkenalan dengan Ustadz Bapak Agustri, Ustadz Ibu ya, Ustadz keluarga. Nah, saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Pak Kurtipa Wijaya. Udah Ibu lihat tadi itunya? Nah, lihat fotonya nggak Bu? Ganteng mana Bu? Asli sama fotonya? Asli. Kalau tempat lain bilang bagusan fotonya Bu. Ya katanya fotonya bagus Ustaz. Iya, biasanya kamera kan suka bagus-bagusin orang Bu ya. Ya tapi ya nggak beda-beda jauh lah Bu ya. Nama saya Pak Kurtipa Wijaya, dipanggilnya saya Pak Kuri. Ya, saya tinggalnya di Tapos Bu. Ibu-ibu ada yang pernah ke Masjid At-Thahir? Nah, nggak jauh Bu, kira-kira 2 kilo lah dari Masjid At-Thahir. Nah, saya tinggal di perumahan Taman Arcadia Mediterania. Jadi kalau nanti ibu-ibu main ke Tapos lagi, ya mampir, ya. Kasih kabar ya. Ntar saya tungguin di gerbangnya. Ya betul Bu, dekat Gubuk Gurami, rumah makan Gubuk Gurami. Saya lahir di Yogyakarta tanggal 8 Maret tahun 69. Hari ini tanggal 8 Februari, betul? Bulan lagi ya? Iya, 8 Februari ya. Nah, berarti sebulan lagi saya berusia 69. Iya, 55 tahun. Sama. 69 juga. Bulan apa bulannya? Oktober. Berarti Tuhan saya. Ya, saya sekarang bertugas di DPRD Kota Depok. Saya bertugas di DPRD Kota Depok diamanahkan sejak tahun 2004 Bu. Saat usia saya masih 35 tahun. Nah, tapi Ibu masih tanya-tanya kok Pak Kurtipa nggak pernah kelihatan di Arema, di Cimanggis. Karena saya darah pemilihannya Cilodong dan Tapos. Jadi kalau yang di Cimanggis ini ada Pak Ade Supriyatna sama Ibu Sri Utami. Kenal Ibu ya? Nah, itu teman saya di DPRD. Beliau dapurnya Cimanggis ya. Nah, itu ada siapa itu? Oh, Ibu Sri Utami. Ya, beliau sering ketemu saya. Nah, satu komisi juga sama saya, di komisi B, Ibu Sri sama saya. Nah, jadi kenapa sekarang saya ke Cimanggis, ke Tugu, ke Areman ini? Karena insya Allah mulai tahun ini 2024 diamanah oleh PKS untuk maju ke provinsi. Nah, kalau di Depok berarti Cilodong, Tapos. Nah, kalau di provinsi daerah pemilihannya Kota Depok, Kota Bekasi. Di Depok 11 kecamatan, di Bekasi 12 kecamatan, jadi 23 kecamatan Bu. Nah, selama kampanye ini saya keliling dari ujung ke ujung Bu. Ya, pagi di Cimanggis, ya, kemudian saya ke Beji, dari Beji ke Meruyung, nah balik lagi sekarang ke Cimanggis lagi. Saya tidur biasa sama nih, hampir sama dengan Ustaz Ade ya, tidurnya malam-malam Bu.
Jadi kalau jam 11 sudah tidur tuh kecepatan biasanya. Rata-rata jam 12, setengah 1. Nanti pagi ngantar bocah sekolah ya, setengah 7 saya ngantar sekolah, habis itu kegiatan lanjut lagi. Nah ini kita lakukan semata-mata niatnya karena memang amanah ya. Nah kita ingin silaturahim kepada masyarakat termasuk ibu-ibu semua di sini. Untuk apa Bu kita bisa bersilaturahim? Untuk berbagi kebaikan, bertolong menolong dalam kebaikan-kebaikan. Yang saya kasih contoh, ibu kalau ngadain santunan kematian bisa santunan yatim bisa nggak ngadainnya sendiri? Nggak bisa. Perlu apanya Bu? Perlu anak yatimnya. Betul nggak? Kita ngadain santunan santunan yatim ya. Nah, anak yatimnya harus ada kan? Dari mana Bu nyari anak yatimnya? Ya dari warga, dari yayasan, dari pesantren. Ya. Nah kemudian kita butuh dana nggak? Butuh banget. Butuh konsumsi? Butuh banget. Butuh sound system? Butuh. Ya. Jadi banyak. Jadi kalau kita buat satu acara itu membutuhkan banyak orang. Nah artinya apa? Kita bisa buat kegiatan yang baik namanya santunan yatim dengan bekerja sama sosial. Semuanya kebagian pahalanya Bu. Ustadznya yang kasih tausiah dapat kebaikannya. Ya, ibu-ibu yang jadi bendahara ngumpulin dananya kebagian pahalanya, yang ketempatan rumahnya kebagian juga pahalanya, ya. Kemudian donatur mintipin dananya untuk anak yatim juga kebagian pahalanya. Terus semuanya banyak Bu, yang nyiapin makanannya kan, macam-macam ya, yang publikasi acaranya semuanya kebagian amal jariyahnya, amal kebaikannya. Karena apa? Karena kita bekerja sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kita disuruh tolong menolong kebaikan-kebaikan. Sama ibu-ibu kalau majelis taklim nggak bisa sendiri Bu. Ustazah datang. Assalamualaikum. Jamaah sekalian nggak ada jamaahnya Bu. Ya Ustaz ya. Nggak bisa. Jadi ada ustazahnya, ada jamaah. Nah, sama juga ibu-ibu majelis taklim, jamaahnya banyak, ustazah nggak ada gurunya kan. Nah perlu ada ustazah, ada juga jamaahnya. Demikianlah kehidupan ya, harus saling tolong. Nah saya di DPRD disebut Dewan Perwakilan Rakyat, mewakili ibu-ibu. Dengan cara apa ibu mewakilkan? Nanti di 14 Februari ketika ibu mencoblos Pak Kurtiba Wijaya, berarti ibu menitipkan amanah ke saya ya. Untuk apa? Untuk membangun kampung kita, membangun wilayah kita, membangun majelis kita, membangun posyandu kita, membangun PAUD kita, membangun jalan-jalan kita, membangun taman-taman kita, membangun masyarakat kita. Ya. Nah, jadi utamanya bukan pasca pencoblosannya, tapi setelahnya 5 tahun kemudian. Termasuk kita nanti mencoblos presiden kita ya, insya Allah Bapak Anies Baswedan, Bapak Muhaimin Iskandar. Nah kita menitipkan amanah supaya Indonesia diurus lebih baik lagi ya, supaya mudah-mudahan harga-harga tidak mahal-mahal lagi. Cabai berapa per kilo sekarang Bu? 90. Oh hafal Ibu. Bukan 150 Bu. Kalau beras ya, beras naik. Beras naik. Ya. Jadi pemimpin itu penting Bu. Kenapa? Karena pemimpin itu yang nanti akan mengarahkan orang yang dipimpin. Ya, ibu-ibu di rumah tangga ketika nanti mau nikahkan anak, ya, punya anak perempuan mau nikahkan, cari untuk pasangannya, suaminya, ya. Atau cucu nanti mau menikahkan untuk cucu kita mencarikan pasangan suaminya. Jadi kalau kita nanti ketemu pemuda, ya kan kita biasanya ibu nanya apa? Kerjanya di mana? Betul nggak Bu? Gajinya berapa? Udah punya rumah belum? Betul nggak Bu? Sering tanya itu ya? Tanya terus. Iya. Harapannya apa? Harapannya bisa membahagiakan anaknya, karena materinya banyak kan. Nah begitu menikah ternyata suaminya suka melakukan kekerasan, suka mukul, marahin, ya. Ternyata anak kita nggak bahagia. Kenapa? Yang kita tanyain materi melulu. Nah tapi kalau kita mau cari mantu, kita tanya, kamu sholat nggak? Bisa baca Quran nggak? Ya. Ikut majelis nggak? Nah kalau ikut majelis, di mana majelisnya? Siapa gurunya? Nanti kita bisa tanya gurunya nih, anak-anak gimana nih, pemuda nih soleh. Nah, jadi kita tahu, tenang. Insya Allah kalau anak-anak kita dititipkan pada pemimpin-pemimpin atau suami-suami yang soleh, mereka insya Allah akan terjaga dengan di dunia dan di akhirat. Nah demikian juga kita Bu dalam memilih pemimpin, termasuk dewan, ya presiden dan sebagainya. Ya salah satu yang jadi tolak ukur kita adalah kebaikan-kebaikan.
mudah-mudahan dengan saya hadir di sini, ibu-ibu majelisnya nanti, insya Allah ya nanti apa kebutuhan majelis, apa kegiatan-kegiatan majelis, kedepannya kita bisa sama-sama saling tolong-menolong, saling bantu. Ya. Terima kasih sebelumnya. Ya, karena memang saya fokus banyak membantu kegiatan-kegiatan keagamaan, karena niatnya supaya kebagian amal jariah. Ya, contohnya nih, yang ngasih bantuan ini nih apa namanya? Sound system kan. Nah, kalau dipakai terus kan ngalir pahalanya. Betul nggak, Bu? Betul. Ya. Kalau jabatan anggota dewan itu sementara. Jadi sampai 10. Ya, tapi kalau apa yang kita berikan dengan jabatan kita, ya, apa yang kita berikan dengan harta kita itu kekal. Bahkan bukan hanya kekal di dunia, kekal nanti sampai kita ke akhirat. Saya udah 55 tahun, Bu. Kata Nabi, amari ummati baina sittin wa sab'in gitu. Umur umatku kata Nabi itu antara 60 sampai 70, walaupun ada yang dilebihkan. Ibu-ibu saya doakan mudah-mudahan semuanya panjang umur ya, insyaallah ya. Mudah-mudahan ada yang sampai 200 tahun. Hah? Enggak mau 200 loh, kelamaan. Ya, intinya sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Intinya panjang dalam ketaatan, dalam kebaikan, dalam sehat insyaallah ya, seperti itu. Nah, itu saja mungkin. Kalau ditanya nomornya nomor 7. Ya. Kemudian partainya PKS. Warna kertasnya biru kalau provinsi. Ya, nanti ada hijau, kalau hijau itu untuk kota. Tadi sudah ada yang hijau kota ya. Nah, itu ada yang hijau. Ada yang kuning untuk pusat DPR RI. Nah, yang biru untuk provinsi Jawa Barat. Ingatin Bu biru ya nanti. Biru coblos nomor 7. Ya, biru nomor 7. Ya, ada contohnya di bawah di situ ada. Ya, Nanti kertas suaranya warna. kertas biru ya. Iya, atasnya. Nah, supaya ibu lebih jelas Nanti kan lagi, nomornya nah saya banyak boleh tuh ke bawah. contoh Nah, ini nomornya. kertas suaranya Ustaz. Nah, bisa ditempel. Iya. Saya nanti 5. Yang disebut biru itu mananya? Yang disebut biru itu nanti depannya, Bu. Nanti ibu kan dikasih yang dilipat nih. Ketika ibu buka lipatannya, depannya tuh ada biru. Kalau yang kota hijau. Kalau yang pusat kuning, merah, kuning, hijau. Bilang yang biru. Ya, jelas ya, ada yang biru ya. Nanti buka baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di dalam sama merah semua atasnya. Nah, tarik PKS nomor 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris kedua paling kanan partainya. Ya. Nah, nanti ibu tinggal cari nomor 7. Itu ada nama saya Pak Nurdi Pak Wijaya, tapi nggak ada fotonya. Fotonya biar di situnya aja. Iya. Iya. Biar ibu ingat pas pemilihan TPS bawa minyak kalimanya kan lihat oh ya. Ya, jadi boleh nomornya 7 atau namanya aja, salah satu aja. Ya, mudah-mudahan berkah ya. Iya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala dan kekurangan saya. Mudah-mudahan nanti lain waktu bisa silaturahmi lagi ya. Satu aja. Yang mana ya? Ya, saja terima kasih. Assalamualaikum. Makanya perlunya kayak gini kan, sosialisasi. Ada yang mau bertanya, Bu? Boleh sebelum Bapak nanti mau ngopi dulu di rumah Bang Agus. Ayo, ada yang mau bertanya? Bu Ustazah bertanya, banget. Apa, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bapak-bapak yang terhormat. Alhamdulillah telah datang ke majelis kami yang serba sederhana ini. Kami insya Allah dan rekan-rekan mendukung ya Bu ya. Dan mencoblos. Ya. Dan mencoblos. Ya tentunya itu, amin. Karena pengennya itu dipimpin yang terutama, yang dekat dengan agamanya. Semoga pertanyaannya gak ada lah semua. Insya Allah tidak melontarkan janji kan Bapak, tapi Insya Allah pasti ingat kami di Iya. sini. Oh, insya Allah. Nanti saya telepon Bu kalau lupa. Tapi insya Allah beliau nggak lupa. Ini udah berapa lama majlisnya, Bu? Udah lama banget, udah hampir 18 tahun. Oh. Dari anak saya di sini juga. Keliling? 18 tahun. Oh, di sini terus. Kalau ada
URT. ada yang kurang. Oh gitu ya. Ini yang dua. Tadinya mah dari berapa orang ya dari satu. Sekarang berapa anggotanya? Sekarang udah hampir 50. Oh, luar biasa. Udah 50 ya Bu ya. Dari pertama di kontrakan saya berapa orang? Berapa lama nah? Berapa orang? 4 orang saya. Nah ini pertama sampai berkembang kata Bu Haji, Bu RT, ya udah jadi pengajian RT, ya udah kita sebagai warga manut gitu. Asal keliling dari rumah ke rumah. Berarti ini Bu ya, ganjaran pahala kebaikan dari ustazah kita luar biasa. Mengawali dari 4 Dari tahun 82 Pak. dari 82 Bu. Ya. Dari anak saya kecil, dari anak kecil, saya itu dari Ikro satu. Ya mudah-mudahan semuanya tetap istiqomah ya. Amin. Allah husnul khatimah. Amin. Di akhir yang baik istiqomah semuanya ya. di sela-sela kesibukan saya seperti karena saya juga dipercaya ngajar Alhamdulillah. di STAI Peri Cibinong, Oh. jadi dosen di sana. Sekolah tinggi Ya, agama. di STAI di sini STAI Peri Cibinong. Oh, ngajar bidang apa saja? Di 5 pelajaran, statistik, evaluasi pelajaran, teori pelajaran, Kurdis. Oh, berarti jurusan pendidikan ya? Pendidikan. Oh, pendidikan. Kasih sama kampus, kasih 5 pelajaran dari hari Rabu sampai Jumat, dari semester 1 sampai semester 5. Berarti banyak. Alhamdulillah, banyak. subhanallah. Pagi saya di Citerep, jadi kepala sekolah MTS Madani. Oh, salah. Madani, oh gitu. Jadi kepala sekolah MTS, Ya, dosen di Peri. Aja ya. Sekalian kita ya yang lihat. penting cari ridho Allah aja. Amin, amin, amin. Walaupun jauh saya ingin. Berkah ya, kita doain ustazahnya selalu berkah. Karena ini buat ustazah doang nih gambar Pak Anies. Istri Haji Agus banyak beliau minyak alifah dipajang di warung ya. Khusus kalau maci istri Haji Agus gampang. Kalau buat ibu-ibu maji sekali. Hamil istri. Kalau kuasa Allah